Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ilvi Aurelia Purba, Marsuliani Puspitasari, Salwa Namira, dan Dian Amsyah Putra dari Prodi Psikologi Universitas Malikus Saleh. Dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 ini kami akan membahas teori psikologi konstitusi oleh William H. Sheldon. Kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai biografi William H. Sheldon. William H. Sheldon lahir pada tahun 1899 di Warwick, Rhode Island dan dibesarkan di sana pula dalam suasana pertanian, suasana pedesaan dan hubungan yang erat dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang naturalis dan peternak. Besar pengaruhnya terhadap pandangan mengenai manusia. William H. Sheldon memperoleh gelar BA pada tahun 1919 setelah menyelesaikan pendidikannya di Brown University dan memperoleh gelar MA dari Universitas Colorado dan memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1926. Beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Wisconsin setelah menyelesaikan studi dalam bidang kedokteran, hingga akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di bidang psikiatri. Psikologi konstitusi masa lalu. Yang pertama ada Hippocrates, konstitusi humors. Tipologi pengelompokan manusia menjadi tipe tertentu sebagai suatu pendekatan dalam memahami manusia sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Hippocrates adalah bapak ilmu kedokteran yang disebut juga sebagai pelopor psikologi konstitusi. Pada awalnya, Hippocrates mengemukakan dua kelompok manusia, yaitu pertama, orang yang memiliki fisik kekar berotot kuat. Orang dalam kelompok ini biasanya mudah mengalami penyakit kardiovaskular dan trombosis. Yang kedua ada orang yang memiliki fisik yang lembut, lurus, lemah. Orang dalam kelompok ini biasanya mudah mengalami penyakit tuberkulosis. Kemudian, Hippocrates mengemukakan 4 humors atau cairan dalam tubuh yang menjadi penentu temperamen manusia. Keempat cairan itu adalah darah, lendir, empedu hitam, dan empedu kuning. Jumlah berlebih dari salah satu cairan itu akan menjadikan orang memiliki tipe kepribadian tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada Franz Joseph Gall, yang dimana beliau mengemukakan teori phrenologi. Pada akhir abad 17, Franz Joseph Gall dan Johann Friedrich mengembangkan phrenologi, yaitu kajian ilmiah mengenai pikiran manusia. Dasar pemikiran mereka adalah yang pertama ada otak adalah organ untuk berpikir. Yang kedua, pikiran merupakan kumpulan berbagai unsur kemampuan atau potensi. Yang ketiga yaitu potensi yang berbeda itu menempati bagian tertentu, sehingga otak bukanlah organ tunggal melainkan kumpulan organ yang berisi potensi tertentu. Yang keempat ada ukuran organ di otak menentukan kekuatan potensi yang menempatinya. Kelima yaitu bentuk otak ditentukan oleh perkembangan berbagai organ yang ada. Yang keenam adalah tengkorak terbentuk mengikuti bentuk otak, sehingga dataran otak dapat dibaca sebagai indeks sikap dan kecenderungan psikologis yang akurat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu Ernst Kretschmer, yang dimana adalah konstitusi fisik. Kretschmer adalah seorang psikiatris. Ia menyadari bahwa ada hubungan antara bentuk tubuh tertentu dengan dua jenis gangguan mental, manik depresif dan skizofrenia. Melalui penelitian terhadap foto-foto respondennya, ia membedakan 4 macam bentuk tubuh yang terkait dengan sifat kepribadian normal. Kepribadian statis. Sheldon menyebut penelitian mengenai bentuk dan ukuran tubuh manusia sebagai psikologi statis atau morfologi.
Sheldon meyakini bahwa dengan memahami struktur tubuh manusia, maka dapat memahami dinamika manusia, yaitu cara bergerak, merasa, berpikir, dan juga bertingkah laku. Dalam struktur biologis ada yang disebut morfogenotip, yaitu struktur dan susunan tubuh manusia yang ditentukan dari keturunan. Genotip ini sulit untuk diamati langsung, namun genotip yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan akan membentuk struktur dan susunan tubuh yang dapat diamati, yang disebut dengan fenotip. Morfogenotip tidak dapat diukur secara langsung, sehingga Sheldon menyusun somatotype, yaitu suatu pengukuran terhadap tubuh fenotip untuk memahami morfogenotip. Caranya adalah dengan satu, memakai teknik foto standar terhadap semua responden, yaitu 4.000 mahasiswa pria. Responden difoto di depan layar berwarna lembut, difoto dari jarak yang sama, menggunakan lensa dengan diafragma yang sama, difoto dari samping, depan, dan juga belakang. Yang kedua, Sheldon mengukur Pandoral Index, yaitu tinggi badan dibagi akar pangkat 3 berat badan, mengukur tinggi badan maksimum pada saat kemasakan dicapai, dan mengukur Trunk Index, yaitu lingkar dada dibagi lingkar perut. Selanjutnya yang ketiga, Sheldon menyimpulkan nilai umum dari berbagai sifat fisik, hasil pengukuran fenotip. Prosedur ini disebut dengan somatotype performance test. Walau demikian, somatotype tidak dapat menjelaskan bentuk tubuh yang kombinasi, misalnya wanita langsing, namun berkaki besar dan pendek, atau laki-laki yang gemuk, berpaha lebar, namun memiliki bulu mata yang panjang melengkung. Oleh karena itu, Sheldon akhirnya menjelaskan komponen fisik sekunder yang meliputi, yang pertama, membagi tubuh menjadi 5 bagian, yaitu kepala, dada, perut, tangan, dan juga kaki. Yang kedua, ginandromorfi, yaitu ukuran yang menunjukkan sejauh mana fisik memiliki sifat-sifat yang terdapat pada lawan jenis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aspek tekstural, yaitu komponen yang menggambarkan ukuran kehalusan atau kerasan fisik. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Ketika struktur dan kepribadian statis mulai berfungsi, maka orang mulai mengekspresikan keinginan dan motivasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Tingkah laku ini merefleksikan temperamen, yaitu suatu tingkat kepribadian yang berada di atas fungsi fisik. Sheldon percaya bahwa fisik dan temperamen memiliki kaitan. Sheldon berasumsi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan variasi dan kompleksitas tingkah laku manusia. Selama 1 tahun masa penelitiannya, Sheldon menemukan 3 sifat manusia yang masing-masing memiliki 20 deskripsi sifat yang berbeda. Deskripsi singkat tersebut diberi nama komponen temperamen primer, yang dapat menjadi item skala temperamen. 3 sifat manusia tersebut adalah yang pertama, viscerotonia, yang ditunjukkan dengan rasa cinta kepada kenyamanan, cita rasa makanan, senang bergaul, penuh perasaan, memiliki sikap tubuh yang rileks, bereaksi lamban, tidak mudah marah, toleran dengan orang lain, dan umumnya mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, samototonia, yang ditunjukkan dengan orang yang senang dengan pertualangan fisik, berani mengambil resiko, memiliki keinginan kuat untuk melakukan kegiatan otot yang berat, agresif, kurang peka dengan perasaan orang lain, dan pemberani. Kemudian yang ketiga, yaitu cerebrotonia, yang ditunjukkan dengan tidak suka menonjolkan diri, mengendalikan diri, menahan diri, cenderung menyembunyikan diri, tertutup, pemalu, takut kepada orang lain, dan biasanya memilih sendiri terutama ketika menghadapi masalah. Aplikasi teori William Sheldon. Dalam teori yang dikembangkannya, Sheldon meyakini bahwa proses sosialisasi anak harus disesuaikan dengan potensi somatotipe dan temperamen agar berkembang maksimal. Misalnya, anak somatotipe
cerebrotonia perlu pendekatan disiplin yang kaku. Anak cerebrotonia perlu perlindungan dari pengaruh ke lingkungan, atau anak viscerotonia butuh teman sebaya dalam bersosialisasi. Setelah penyampaian materi dari slide sebelumnya, kita akan memasuki kesimpulan dari teori William H. Sheldon, yaitu struktur tubuh seseorang merupakan faktor utama yang menentukan perilaku manusia. Sheldon berkeyakinan bahwa kajian psikologi memerlukan pemahaman mengenai antropologi fisik dalam hal komponen atau pengaruh struktur fisik dan perilaku antropologis dan psikologis dari struktur rangkaian kesatuan perilaku yang merupakan kepribadian manusia. Sheldon juga menentukan dan memberikan ukuran-ukuran daripada komponen-komponen jasmaniah manusia. Sheldon tidak hanya ingin mendapatkan kategori untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan tubuh manusia saja, tetapi tujuannya lebih jauh lagi, yaitu untuk mendapatkan apa yang disebutkan biological identification tag. Sheldon berpendapat bahwa faktor-faktor genetis dan biologis memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan individu. Baik, demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.